Kali ini kita akan membahas tentang apa sih pengaruh peran ibu terhadap anak laki-laki dan anak perempuannya. Ternyata dalam hal mendidik ini tidak hanya ayah ataupun ibu saja ya. Semuanya juga harus kompak. Tapi kali ini kita khusus akan membahas tentang peranan atau pengaruh ibu terhadap anak laki-laki dan perempuannya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita sudah bersama tim dari Yayasan Busur Mas, ada Ibu Iliana Widodo MPDK nih ya, yang akan membantu kita untuk menjelaskan ini tentang topik yang dimaksud nih ya. Kita akan segera menyapa Ibu Iliana Widodo nih. Selamat pagi Ibu Iliana. Selamat pagi, Mas Timo. Sehat Ibu? Selamat sehat dan selamat pagi heart listener. Senang sekali kita ketemu lagi dalam acara Parenting with Heart ya. Siap. Baik Ibu, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh ibu terhadap anak laki-laki dan perempuannya nih ya Bu ya. Memangnya dalam Betul, masih dalam rangka Mother's Day minggu lalu ya, hari oh Minggu ya. Mother's Day ya. Kalau di kita di Indonesia kan Hari Ibu. Iya, Kalau ini Mother's tanggal Day. 22 Desember ya kalau kita Tanggal di 22 Indonesia. di Indonesia. Betul, Kalau betul, kalau hari di Ibu. mancanegara minggu lalu ya. Betul, betul. Baik. Nah, ternyata Jadi hari ini khusus membahas pengaruh ibu ya. Gimana pengaruh Mas Timo? ibu. Iya, khusus membahas pengaruh ibu. Jadi untuk para bapak-bapak mendengarkan saja ya. Tapi mau berkomentar juga nggak apa-apa dong. Baik. Iya, Ibu. Tentang pengaruh ibu nih, memangnya ada perbedaan Bu ya? Untuk pengaruh dari ibu, kemudian dari ayah, seperti itu. Betul sekali, tentunya peran dan pengaruh orang tua, Mm-mm. baik ibu atau ayah, memang sangat berperan, berdampak buat anak-anaknya. Dan kalau lebih spesifik lagi, apa peran ayah terhadap anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda, kemudian juga peran atau pengaruh ibu terhadap anak laki-laki dan anak perempuan itu juga berbeda. Nah, kali ini kita mau membahas bagaimana peran ibu terhadap anaknya. Anak laki-laki dan juga anak perempuan. Oh, bukan. Khususnya hal Mm-mm. itu, Mas Timo. Oh, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi ini perannya mungkin atau pengaruhnya berbeda nih terhadap anak laki-laki, terhadap anak perempuan sampai Betul, sampai akhirnya betul, gitu. betul. Iya. Nah, kalau Nah, sebenarnya kalau umumnya sih sebenarnya ada peran yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan dari peran ibu. Jadi peran ibu secara umum adalah sebagai pengasuh ya. Pengasuh itu adalah sejak anak lahir mm-mm, sampai usia remaja, ibu ini memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak. Jadi supaya anak itu bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat, iya, mencukupi kebutuhan anak dan melindungi dari hal apapun. Dan mm-mm, selain pengasuh, ibu juga berperan sebagai penyedia kestabilan, sehingga anak itu merasa aman, bagaimana dia dibesarkan, kemudian ruangan yang aman, kemudian juga ibu memberikan ada di sampingnya memberikan rasa aman secara emosional dan kebutuhan-kebutuhan emosional untuk anak. Ini secara umum ya Mas Timo ya. mm-mm. Dan juga hal yang terpenting adalah bagaimana anak ini berelasi dalam keluarga, dekat dengan ibu, dengan ayah, kemudian juga antara saudara dengan yang lainnya. Ibulah sebenarnya yang menciptakan atmosfer di dalam keluarga. Jadi ibaratnya Wow. seperti apa ya? Penyatu di dalam keluarga. Ini secara umum nih Mas Timo, peran ibu Mm. terhadap anak-anak. Itu kan peran ibu. Yes. Kalau kalau peran Dan ayah, tentunya uh, kalau peran ayah hanya mencari uang gitu ya, atau berbeda. nah peran ayah juga sebenarnya ada spesifik nih. Hmm. Tentang father and daughter, kemudian father and son, ada secara Oh, spesifik. jadi Perlu loh ada. Pak Mas Timo mengundang ini loh, narasumber peran ayah terhadap spesifik anak perempuan dan juga anak laki-laki. Nah, ini ternyata masing-masing memiliki peran nih Hartener ya. Kali ini kita akan Betul, khusus membahas tentang peran ibu. betul, Jadi untuk yang ibu-ibu nih, para ibu-ibu wajib untuk mendengarkan perannya apa aja sih. Kalau tadi sudah dijelaskan secara umum nih, secara umum ternyata ada peran pengasuhan, peran betul. penyedia kestabilan, peran perekat gitu ya, penyatu ke dalam keluarga itu ternyata peran peran Ya, dari seorang ibu. Nah, kita betul. akan membahas lebih dalam lagi nih terkait dengan peran ibu itu sendiri. Nah, kalau dalam mendidik anak itu seperti apa sih, Bu? Kalau misalkan mungkin berarti terhadap anak perempuan berbeda, terhadap anak laki-laki berbeda. Betul. Seperti apa nih, Bu?
Ya, mungkin antara ibu dan anak laki-laki salah satu hal yang cukup signifikan sebenarnya pada saat anak 7 atau 8 tahun, anak akan belajar itu dari bagaimana Maaf Ibu, yang berbeda. suaranya terputus-putus Ibu. Sepertinya mungkin Ya, sinyalnya nih. Mungkin bisa diulangi lagi, Bu. oke. Baik. Yes, sekarang sudah oke, Mas Timo? Oke, sekarang sudah oke. Tadi sedikit Oke. terputus. Iya, jadi misalnya sedikit perbedaan antara peran ayah dan peran ibu, dampaknya terhadap anak laki-laki dan anak perempuan secara umum. Pada usia 0 sampai 8 tahun, Mm-mm. bagaimana seorang anak memandang orang lain yang berbeda jenis kelamin, itu dipengaruhi bagaimana anak berelasi dengan orang tua yang berbeda jenis kelamin. Misalnya nanti anak pria, bagaimana nanti dia akan memandang wanita, itu cukup ada pengaruhnya dari bagaimana anak laki-laki berelasi dengan ibunya di usia 0 sampai 8 tahun. Apabila anak laki-laki nyaman dengan ibunya di usia 0 sampai 8 tahun, hal ini akan mempengaruhi dia juga akan nyaman bersama dengan wanita. Oh, Demikian juga anak wanita, anak perempuan, bagaimana dia berelasi dengan papanya atau bagaimana dia memandang papanya, ayahnya di usia 0 sampai 8 tahun, ini cukup mempengaruhi bagaimana nanti dia memandang lawan jenisnya dan juga membangun hubungan dengan lawan jenisnya. mm-mm. Lalu di usia sekitar 9 sampai sekitar 17 tahun, ini anak belajar tentang peran. Tentang peran artinya anak perempuan akan belajar bagaimana berperan sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu yang mengasuh anak, dan sebagainya. Ini melihat dari contoh ibunya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga anak pria, bagaimana dia belajar berperan sebagai laki-laki, mengambil keputusan sebagai pria, berpikir sebagai pria. Ini belajar dari bagaimana peran ayah yang Mm-mm. dilihat di usia 8 sampai 17 tahun. Ini loh, kurang lebih perbedaan yang umum ya. Perbedaan yang umum peran Mm-mm. ayah dan peran ibu dalam kaitannya relasi dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Iya, jadi ternyata nih hardliner beda-beda ya dari umur 0 sampai 8 tahun itu hubungan relasi dengan sesama jenisnya. Bagaimana melihat ya, Melihat gitu ya. ya berbeda jenis kelamin, ya, Oh. ya. Jadi 0 sampai 8 tahun ini anak Jadi contohnya, seperti apa contohnya, Bu? mm-mm. Contohnya misalnya seperti ini, apabila seorang anak laki-laki di usia 0 sampai 18 tahun kemudian melihat seorang ibu yang entah dominan, entah apa ya menakutkan dan sebagainya. Hal ini mempengaruhi bagaimana cara pandang dia terhadap wanita. Oh, Karena cukup cukup apa namanya ya, cukup dipengaruhi dengan sosok ibu di usia 0 sampai 8 tahun. Demikian juga sebaliknya. jadi pengaruhnya itu, Bu ya. Meskipun kadang-kadang Yes, kalau yes. ada kan zaman sekarang tuh istilah transgender seperti itu, ada pengaruhnya nggak sih, Bu? Jadi penasaran saya. Wow. Itu Nah, mungkin itu Mas Timo melenceng jauh. bisa nanti mengundang ya narasumber narasumber yang mungkin spesifik di Hmm, hal-hal hmm, 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 tersebut hmm. gitu. Karena ternyata itu tadi kan Mm-mm. takutnya kan 0 sampai 8 tahun itu tidak mendapatkan porsi yang seharusnya gitu dari seorang anak ketika mendapatkan Idealnya, idealnya mungkin seperti itu. Apakah idealnya, apakah nanti idealnya, akan betul, berpengaruh ke betul, sana mungkin idealnya. mungkin nanti ditanyakan Betul, sama. bagaimana nanti berelasi. Hmm, Betul, betul, Mas Timo. Itu perlu perlu ditanyakan kepada mungkin memang yang ahli dan hmm, hmm, spesifik hmm, hmm, dalam hmm. hal tersebut sih. Baik. Yang Ini pasti secara umum dan hmm. gambaran umumnya. Ini Betul. gambaran Ya, umumnya gimana Mas nih Timo? hardliner ya. Ya baik. Ya, saat ini kita masih membahas nih Yes. hardliner ya tentang pengaruh hubungan tadi. Kita sudah menjelaskan tentang umur 0 sampai 8, kemudian juga umur 9 sampai 17 tahun. Nah, kalau pengaruh ibu terhadap anak perempuannya nih Bu, seperti apa nih hubungannya nih Bu?
Oh ya, jadi hubungan antara ibu dan anak perempuannya ini sebenarnya kebutuhan anak perempuan berkaitan dengan peran ibu adalah yang pertama anak perempuan itu butuh dikasihi. Pada saat anak perempuan merasa dikasihi oleh sang ibu, ini berpengaruh kepada bagaimana dia membangun harga dirinya. Oh, Jadi anak akan merasa berharga, anak akan merasa bahwa dia berarti dan bernilai. Sehingga pada saat pertumbuhan, kalau ibu mengekspresikan kasihnya kepada anak perempuannya dengan penerimaan, kemudian dengan kasih tak bersyarat, anak merasa berharga, lalu anak juga akan menerima dirinya sebagai wanita dengan baik, kodrat kewanitaannya. hmm, Lalu juga hal ini menjadi modal bagi anak untuk nanti anak mengemban, anak perempuan ya, mengemban sebagai perannya sebagai pengasuh atau sebagai istri pada saat dia dewasa nanti. Jadi apa ya, merasa dikasihi oleh seorang ibu itu penting sekali, wow. penting banget. Umur Kemudian selain itu umur berapa juga, itu, Bu? betul. Kenapa? Umur berapa untuk seorang anak bisa Hal ini secara mendapat umum ya. secara umum? Kenapa? Iya, secara Secara umum. umum. Kemudian betul. Kemudian relasi ibu dan anak perempuan ini ada hal yang spesifik loh, Apa tuh? yang ibaratnya tuh seperti sahabat, sahabat. Sahabat kan sama-sama wanita ya. Mm-mm. Sahabat. Kalau seandainya ibu dan anak perempuan itu dekat, kemudian mereka ini seperti apa ya namanya, seperti bisa curhat satu dengan yang lain. Ini akan membuat anak ini nanti kalau ada masalah dan sebagainya, dia bisa nyaman untuk bertanya dengan ibu dan mengambil keputusan dari sisi wanitanya. Ini antara anak perempuan dan ibu. Karena kan anak perlu belajar bagaimana mencontoh mengambil keputusan, kemudian bagaimana berrelasi dengan orang lain. Ini kalau anak perempuan bisa dekat dengan mamanya nih, bisa curhat dengan baik. Jadi Mm-mm. ada teman bicara, ini penting sekali. Mm-mm. Khususnya nanti pada saat dalam hubungan percintaan, bagaimana berrelasi dengan pria. Nah, ini jadi bisa belajar dari Dari mamanya. mamanya Kemudian berarti. juga Mm-mm. hubungan betul, hubungannya juga bisa seperti selain sahabat, seperti apa ya istilahnya, selain best friend seperti kakak adik karena kan sama-sama wanita nih, Mm-mm. jadi mereka tuh punya kemiripan, kesamaan satu dengan yang lain. Ini menarik sekali, contohnya kan nanti kalau anak sudah semakin dewasa atau remaja lah, bisa tukar-tukaran baju gitu, kemudian juga bisa saling memahami satu dengan yang Iya. lain tentang dari sisi kewanitaannya. Prinsipnya kalau anak wanita dikasihi oleh mamanya, merasa dikasihi oleh mamanya, dia juga akan apa ya namanya, akan bisa menerima sebagai dirinya adalah wanita yang utuh. Situ Oh, sih Mas Timo. ternyata peran ibu nih sangat Dia besar nih jadi Heartliner ya. betul, jadi dia senang dengan kodratnya sebagai wanita untuk menjalankan peran sebagai wanita dari relasinya dengan mamanya. Wow, ini penting banget nih Heartliner. Ternyata nih untuk anak kita. Kan kebetulan anak saya kan perempuan ini, Bu ya. Ternyata nih kita hari ini Betul, hari ini harus betul. belajar banget nih Heartliner. Ternyata sosok istri saya berarti untuk ibunya si anak-anak ini memang sangat penting banget ini ya. Bagaimana Mm-mm. untuk membentuk karakter segala Ya, macam gitu. Pembentukan nanti hingga dewasa nanti dari pengaruh dari peran ibu. Nah, itu yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Baik, Bu, nanti kita betul. akan kembali lagi, Bu ya. Oke, Mas Bimo. Oke, siap. Hardliner untuk Anda yang ingin bertanya nanti bisa bergabung ke 0855 885 1006. Tapi setelah yang berikut ini ya. Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan kita masih bersama Ibu Liana Widodo MPDK. Kita masih membahas tentang apa sih pengaruh dari peran ibu terhadap anak laki-laki dan anak perempuannya. Ternyata peran ini memiliki masing-masing ya. Dan kali ini kita masih masuk dalam tahapan peran ibu terhadap anak perempuannya, Ibu Liana ya. Ya, Mas Timo. Nah, apa saja nih Ibu yang tadi sudah dijelaskan nih? Yes. Jadi kalau seandainya anak wanita Mm-mm. memiliki relasi yang kurang baik dengan ibunya atau mamanya,
Apa sih dampaknya? Iya kan Antara tid lain, mhm. satu sisi anak itu membutuhkan kasih sayang yang akan mempengaruhi bagaimana anak memandang dirinya. Apakah anak merasa dirinya berharga, berarti, dan bernilai. Jadi tangki emosinya ini penuh karena kasih dari seorang ibu. Jika seandainya relasi dengan ibu itu tidak baik, sang anak perempuan akan memiliki tangki emosi yang defisit, lalu dia kurang merasa berharga, tanpa disadari dia akan mencari penghargaan dari hal-hal lainnya untuk Oh. mengisi rasa keberhargaan dirinya. Selain itu juga bagaimana relasi anak dengan ibunya mempengaruhi nanti anak perempuan ini apakah dia senang dengan kodratnya sebagai wanita, lalu dia bisa melakukan perannya sebagai wanita dengan baik atau tidak dengan maksimal atau tidak. Ini pengaruh apabila relasinya nggak baik, sangat berdampak kepada hal-hal tersebut. Kemudian yang penting bagi seorang ibu ya, perlu mengerti bahwa ada hal yang penting yang perlu dipersiapkan dalam diri anak perempuan nih Mas Timo. Mhm. Yang pertama adalah pengaruhnya dan dampaknya adalah mendidik anak-anak kita untuk siap menjadi diri sendiri, khususnya seorang wanita. Karena hal yang dituntut untuk membangun jati diri seorang anak perempuan itu adalah antara menjadi autentik, menjadi diri apa adanya, versus tuntutan menjadi diri yang diharapkan. Kan ini, apa adanya atau sesuai dengan yang dituntut. Nah, Mhm. dibandingkan pria, sebenarnya seorang wanita itu lebih dituntut menyesuaikan diri dengan normanya di mana budaya dia tinggal. Jadi Mhm. bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia mengekspresikan dirinya sendiri, Mhm. bagaimana dia memilih hobi, bagaimana mengoptimalkan dirinya. Ini cukup dituntut nih di dalam lingkungan dibandingkan pria. Sehingga pada saat misalnya wanita ingin mengekspresikan dirinya dengan pakaian, Iya. mungkin orang tuanya akan bilang, "Kamu nih pakaian mesti seperti yang wanita." Pakai Tetapi rok dong, jangan ya pakai celana pakai panjang rok, iya terus gitu. betul, pakai Rambutnya yang rok. panjang dong, jangan pendek. Yes, yes, seperti itu. Kita perlu seimbang, antara Mmm. lain anak perlu menjadi dirinya sendiri, autentik, tetapi di satu sisi memang ada perlu menyesuaikan dengan Nah, tuntutan tuntutan, masyarakat. ya. Nah, apabila ya orang tua atau ibu terlalu menuntut dengan tanggung jawab yang berlebihan, kemudian terlalu menuntut sebagai anak perempuan harus A, B, dan C, Iya. terlalu dikontrol, tidak ada kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara autentik ya, apa adanya. Maka saat seorang anak perempuan terus-menerus merasa dituntut, ini akan menanamkan pohon rasa bersalah kepada anak perempuan kita. Mmm. Jadi dia eh, berapa banyak ya anak perempuan bilang gini, aduh nggak enak nih jadi perempuan, Iya, kesel nih, apa-apa mesti rapi, apa-apa mesti memperhatikan norma dan sebagainya. harus Betul, bisa ini perlu masak gitu ya, dipersiapkan. harus Betul, beres-beres perlu rumah. dipersiapkan. Iya, tetapi satu sisi perlu seimbang. Mmm. Hindari untuk menanamkan pohon rasa bersalah. Selain itu juga yang sering kali loh mama-mama atau ibu-ibu lakukan kepada anak perempuan adalah hati-hati ya, jangan gendut ya, nanti kamu gendut loh, tuh kamu gemuk. Terus yang dikomentari penampilan terus. Mhm. Di Mhm. satu Mhm. sisi anak perempuan memang bergumul dengan bagaimana penampilan dirinya. Apakah dia cantik, apakah dia diterima, apalagi Mhm. anak remaja ya. Mhm. Dan komentar dari mamanya ini hindari untuk menghakimi karena ini merupakan kegemukan dan kekurusan merupakan topik sensitif bagi anak wanita. Tapi kan pengen dong ibu orang tuanya tuh anaknya tampil cantik Ibu, gitu. Biar Itu dia ideal kan pertanyaannya seperti Mas itu. Timo. Mhm. Kita menerima anak apa adanya atau kita Ada menuntut anak apanya? menjadi seperti yang kita harapkan itu beda. Mmm. Dibandingkan membahas tentang penampilannya, tubuhnya, dikritik, alangkah baiknya kita lebih berfokus kepada bukan ukuran tubuhnya yang sempurna atau tidak, Mmm. melainkan bagaimana caranya menjaga kesehatan, kerapihan, Oh. kebersihan, dan Mhm. kesegaran tubuh dengan baik. Beda ya fokusnya ya, perawatan tubuh untuk tampil rapi, tampil baik, dibandingkan mengkomentari gemuk kurusnya dan tampil sempurna dari bentuk tubuhnya. Ini perlu perhatian karena ini Mhm. sangat mempengaruhi bagaimana anak menghargai Iya. dirinya. Dan penampilan baik Lalu juga perlu biaya sih, Bu. betul sekali Mas Timo. Kemudian juga, eee,
kita sebagai mama juga ya, sebagai ibu perlu bangga dengan Hmm. kodrat sebagai seorang wanita. Pada saat anak perempuan melihat mamanya bangga sebagai wanita, anak juga akan bangga loh sebagai ini apa namanya, dia akan sebagai menjadi anak wanita, anak perempuan, dan nanti ini akan mempengaruhi bagaimana dia berperan sebagai istri dan mengasuh Nah, anak-anaknya. maksudnya bangga Seandainya sebagai wanita itu seperti apa, Bu? Kan nih misalnya begini, gimana? eh, se- eh, eh, sebagai seorang ibu dia nih nggak suka nih masak masak atau ngurus anak dan melihat Hmm. pekerjaan masak itu adalah pekerjaan yang istilahnya apa ya Berat gitu bukan ya. hal yang penting Bukan hal yang terus penting. terus menerus Mm-mm. didelegasikan Mm-mm. lalu peran mengasuh aduh ngurusin anak nih kamu nih nakal bikin susah Hmm. Mm-mm. aja Mm-mm. bikin Mm-mm. bikin bikin susah lalu eh, bikin mama tuh jadi nggak punya waktu dengan Stres yang gitu. lain. Istilahnya Mhm. kalau anak melihat kita sebagai seorang ibu tidak menyukai peran yang kita lakukan, lebih berfokus kepada yang lain, lebih sibuk di karir dan sebagainya, anak juga akan nanti melihat bahwa peran mengasuh, peran mengurus rumah, peran Oh. mendidik anak itu juga bukan sesuatu yang Mhm. penting karena Mhm. anak perempuan akan mencontoh dari ibunya. Kemudian bagaimana anak juga melihat ibu di dapur itu mempengaruhi cukup Mhm. mempengaruhi. Mhm. Mhm. Kalau kita cinta dengan pekerjaan wanita, itu anak kita juga nanti pada saat dia berkeluarga dia akan cinta dengan pekerjaan Iya. wanita Tapi sebagai emak-emak pasangan zaman dan sekarang Ibu mengasuh. mungkin yang kaum milenial ini sepertinya untuk yang sudah menjadi mungkin istri muda, emak-emak muda gitu ya. Mak-mak muda. Emak-emak muda. Biasanya kan udah nggak masuk dapur, Bu. Semuanya sudah serba instan ya. Udah pesan aja gitu. Nah, Bang, Ini ini dia menjadi Mas PR Timo. nih. Iya betul. Ini yang berbicara tentang kodrat wanita ya. Kodrat Mhm. wanita, peran bagaimana anak akan melihat mamanya, apa yang dilakukan. Ini cukup penting dan apa namanya hal ini yang perlu memang diteladani oleh anak wanita Mmm, dari mhm. ibunya. Mhm. Mhm. Selain itu juga hal yang penting adalah yang memang perlu diajarkan oleh seorang ibu kepada anak wanitanya yaitu pengarahan yang tepat bagaimana dalam berelasi, bagaimana bergaul terhadap lawan jenis. Ini penting sekali. Norma-normanya, misalnya tubuh adalah private, terus milik yang perlu dijaga, kemudian batasan-batasan dalam berteman, batasan dalam berteman, batasan dalam apa ya berhubungan, Mhm. Mhm. kemudian sejauh mana hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pacaran. Ini sangat penting sekali. Terus bagaimana tentang ibu juga berelasi dengan papanya, dengan suaminya. Anak perempuan ini melihat contoh bagaimana mama juga nanti melayani suami, kemudian respect Oh. terhadap suami. Mhm. Ini Mhm. juga menjadi contoh bagaimana nanti anak perempuan akan berelasi dengan Mhm. pasangannya dan juga dengan suaminya. Nah, panduan ini sebenarnya perlu dipersiapkan jauh sebelum anak-anak kita bergaul dengan teman prianya. Mhm. Mhm. Yes, jadi Mhm. bagaimana nanti berpacaran, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Biasanya nih tidak dipersiapkan, ngobrol-ngobrol nggak pernah membahas ini. Lalu waktu nanti anak remajanya pacaran atau berelasi dengan lawan jenis, disitulah terjadi konflik, Oh. banyak larangan-larangan. Sebenarnya kita bisa mulai mengantisipasi bukan berbentuk larangan, tetapi berbentuk pesan-pesan atau nilai moral yang ditanamkan kepada anak perempuan, tetapi dalam kaitannya dalam persahabatan, ngobrol-ngobrol seperti sahabat, seperti adik Mhm. kakak. Nah, pesan-pesan nilai moral ini sebenarnya bisa ditanamkan kepada anak perempuan jauh sebelum dia mulai berelasi dengan pria dan juga sebelum menikah. Wow, ini memang harus berarti ibaratnya harus ditanamkan sejak dini nih, Bu, ya? Yes, yes. Betul banget, betul banget, betul banget. Ini penting sekali. Lalu Mhm. juga nilai-nilai siap menjadi apa ya di anggota masyarakat kita tanam nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual supaya dekat dengan Tuhan. Nah, Mhm. disinilah kesempatan antara ibu dengan anak perempuan saat relasi menjadi sahabat, teman curhat, disitulah menanamkan nilai-nilai untuk mempersiapkan anak perempuan Wow, terjun ya. membangun keluarga dan juga ke Jadi masyarakat. banyak banget nih ternyata PR-nya seorang ibu nih. Tapi kan dalam keluarga nih, Bu, kadang-kadang hubungan antara ibu dengan anak ini tidak semuanya nih mulus ini, Bu nih. Ada juga mereka yang bersitegang terus nih. Apa nih yang harus dilakukan, Ibu?
Oh, oke, betul banget. Sebenarnya nggak cuman antara ibu dan anak perempuan, anak Mhm, laki-laki, semua dalam relasi tentunya tidak semuanya mulus. mhm, Karena, ada konflik, betul ya, dan konflik ini sebenarnya kan, wajar karena kita ada hal-hal perbedaan antara satu dengan yang lainnya di dalam relasi, ada perbedaan jadi muncul konflik. Dan kalau membahas konflik tadi Mas Timo membahas bersih tegangnya juga sejauh mana. Yang terpenting adalah pada saat terjadi perbedaan atau bersitegang atau konflik, kan anak ini bukan bukan, mmm, di mata anak itu bukanlah orang tua yang sempurna loh. Anak bukan membutuhkan orang tua yang sempurna, tapi bagaimana di dalam relasi itu kalau sempat terjadi konflik, lalu bagaimana, berekonsiliasi, kemudian bisa menyelesaikan konflik dengan baik, maka mhm. relasi orang tua dan anak itu akan mengalami pertumbuhan semakin dekat. Dan anak juga belajar kalau bersih tegang, setelah itu what next? Itu penting banget. Bersih tegang Mmm, apa yang dipelajari dari kedua pihak? Kan ini anak juga akan belajar. Itu mhm. menjadi modal bagaimana berelasi dengan orang tua nanti akan menjadi modal bagaimana berelasi dengan orang lain. Bagaimana orang tua memberi contoh menyelesaikan konflik, ini juga akan menjadi contoh bagi anak saat nanti berelasi dengan orang lain di Wow. kehidupan sosial. Jadi Jadi kalaupun bersih tegang mhm, wajar sih. justru memang harus ada bersih tegangnya, Bu, ya? Jadi untuk anak boleh Betul, belajar juga gitu ya? betul. Anak bagaimana melihat Mhm, perbedaan, bagaimana mhm, melihat orang tua meminta maaf, oh inilah contoh. mhm. Nanti juga perlu meminta maaf kalau misalnya melakukan kesalahan, itu penting. Ini adalah modal untuk berelasi. Baik. Baik, Ibu sudah ada pertanyaan masuk boleh ya? Oke. Eh, halo, salam. Mau tanya nih dalam kehidupan biasanya perempuan atau wanita lebih tahan uji. Oh, masa sih? Dibanding laki-laki. Bagaimana pendapat Ibu dari Ibu Mulyani? Oh, oke. Bagi saya, sebenarnya tahan uji atau resilience itu bisa dibentuk terhadap, pembentukan anak-anak gitu. Bisa dibangunlah ketahanan untuk menghadapi, Bukannya laki-laki masalah, ya, Bu ya, yang lebih tahan Bu ya? Nggak mau kalah nih kenapa? laki-lakinya. Sebenarnya sama-sama sih, Mas Sama-sama ya. Timo. Mm-mm. Betul, 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 betul. Bagaimana kita membentuk anak untuk memiliki daya resilience itu sih penting di situ. Nah, untuk membentuk daya resilience itu peran dari seorang ibu atau peran dari ayah atau dua-duanya Uh, atau? oh, tentunya tentunya peran dari dua-duanya Mm. adalah penting, Mas Timo. Mhm. Untuk membentuk resilience itu antara lain bagaimana anak itu belajar bahwa melihat tantangan tantangan dalam kehidupan itu adalah sebenarnya hal yang wajar dan tantangan itu akan membuat menjadi semakin kuat. Kemudian juga membuat ketahanan uji itu adalah nilai-nilai moral yang ditanamkan kepada anak bahwa memang hidup ini akan menghadapi tantangan. Kemudian dari tantangan ini akan membentuk sebuah karakter, itu nilai moral. Lalu bagaimana anak ini mengelola emosinya pada saat menghadapi tantangan itu penting banget. Hmm. Jadi ada berbagai faktor yang memang anak itu perlu dilatih untuk memiliki daya juang. Kemudian juga apakah atmosfer di rumah itu atmosfer yang menjadi sebuah shelter bagi seorang anak itu penting sekali. Hmm. Misalnya anak-anak menghadapi masalah di luar. Pada saat pulang ke rumah, tetapi atmosfer di rumah dan situasi di rumah ini menguatkan, kemudian membuat anak tuh mengalami kelegaan, Hmm. ada tempat untuk curhat, maka anak ini akan mendapatkan kekuatan dan dia siap menghadapi tantangan hidup. Tetapi banyak anak yang di rumahnya aja sudah menjadi sumber stres, Wah. sehingga menghadapi tantangan di Mm-mm. luar ini tidak punya modal, di rumahnya Mm-mm. udah stres, kemudian pada saat menghadapi tantangan dia bisa menjadi semakin apa ya istilahnya stres lagi. Iya, jadi ternyata. Beda seandainya di rumah ini atmosfernya baik, anak itu penuh dengan kasih, tangki emosinya tidak defisit, dia ini menjadi sebuah modal bagaimana anak menghadapi situasi-situasi di luar yang dialami oleh Wow, anak. Ini pengaruh jadi banget. rumah itu harus feel like home gitu ya, harus nyaman Ya, ya, dan shelter ya, shelter dan itu tempat shelter, bernaung. tempat Betul, bernaung kan dan kita berlindung. menghadapi Mm-mm. berbagai badai, hujan. Ibaratnya kalau kita di jalan, ada hujan, kita mencari tempat perteduhan, betul? Mm-mm. Apakah Mm-mm. rumah kita Mm-mm. menjadi tempat perteduhan? Kalau di luar bermasalah, sampai di rumah di-charge lagi ya.
kayak Mhm seperti mhm. baterai diisi lagi. Jadi jangan dihakimi, Maka sampai rumah malah dihakimi, Bu. "Kamu betul sih." sekali. Betul betul banget. Anak tuh perlu loh dikuatkan dan diterima apa adanya. Mhm. Itu menjadi sebuah modal untuk dia siap menghadapi tantangan hidup Mhm juga. mhm. Baik. Baik, hari ini kita belajar tadi ada 2 nih pelajarannya. Yang pertama Yes, tentang, peran ibu terhadap ibu, anak perempuannya. anak perempuan. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan peran ibu terhadap anak laki-lakinya. Ternyata sedikit Betul, Mas berbeda Bimo. nih ya. Perbedaannya seperti apa? Nanti setelah ini kita akan kembali lagi, Bu, ya. Dan Baik, bagi Heartlander yang ingin bertanya, langsung saja di 0855 885 1006, tapi setelah yang berikut ini. Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Ya, Heartlander, terima kasih saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart. Dan kita masih membahas tentang apa sih pengaruh atau peran ibu terhadap anak laki-laki dan anak perempuannya. Tadi kita sudah membahas tentang anak perempuannya. Kita akan sekarang memasuki peran dari seorang ibu terhadap anak laki-lakinya. Dan masih bersama Ibu Iliana Widodo, MPDK nih ya. Ya, Ibu Iliana. ya Mas Iya, Bimo. kalau tadi kita sudah sama-sama nih mengetahui ternyata peran seorang ibu ini mungkin dalam arti lain adalah membentuk anak ini menjadi wanita seperti itu ya. Betul sekali. Sekarang kita mau membahas bagaimana pengaruh dan peran ibu terhadap anak laki-laki ya Mas Nah, Bimo ya. ternyata ada perbedaannya nih Heartlander ya. Seperti Ada apa sih? perbedaan. Iya. Nah, untuk anak laki-laki, bagi anak laki-laki, ibu adalah cinta pertamanya dan cinta sejatinya. Oh, Bagi anak laki-laki, betul betul. Dan apa nih pengaruhnya terhadap anak laki-laki? Yang pertama adalah mm-mm. menolong anak laki-laki untuk menumbuhkan kecerdasan emosi. Hmm. Biasanya kaum pria, kaum laki-laki ini kurang atau cenderung tidak nyaman, betul ya, dalam mengkomunikasikan sesuatu yang ada dalam dirinya, yaitu emosi dan perasaannya. Jadi Mm-mm. pria itu tidak mahir nih menyampaikan emosi dan perasaannya. Masa sih Bu, pria Sedangkan itu gombal loh, mahir menggombal. Saya mah. maksudnya apa yang ada di perasaannya, kemudian pada saat sedang merasa sedih, mengenali perasaan-perasaannya. Sedangkan kalau wanita kan lebih lebih Sensitif lebih gitu ya. senang curhat Mm-mm. ya, dan Mm. emosi pria biasanya merasa lebih tertahan, cenderung lebih tertahan. Mm-mm. Apalagi mentalitas seperti jantan, macho, Mm-mm. ini membuat anak laki-laki ini atau pria cenderung menyangkal atau menyembunyikan perasaan. Seperti dibilang anak laki-laki kalau nggak boleh menangis, Nggak boleh nggak boleh cengeng gitu ya. merasa sedih. Betul, betul. Ini membuat kaum pria itu sulit peka akan emosi. Nah, Oh. kalau ya peka akan emosi, kalau seseorang tidak mampu mengekspresikan emosinya, misalnya kapan dia merasa sedih, kapan dia merasa kecewa, kapan dia merasa takut, tidak terbiasa mengungkapkan emosinya, ini membuat jadi tertahan. Inilah kalau cenderung menahan emosi dapat memicu stres dan depresi. Hmm. Kecemasan dan stres inilah yang akhirnya memicu perilaku destruktif. Jadi mengalihkan emosinya kepada hal-hal yang lain, dan juga disinilah kenapa mengalihkan kepada addiction atau kecanduan seperti pornografi, kekerasan, dan berbagai perilaku-perilaku destruktif lainnya, ini karena memang tidak bisa mengungkapkan atau mengekspresikan emosi. Jadi emosinya tertahan lalu dialihkan. Nah, bagaimana seorang pria belajar untuk mengekspresikan perasaannya itu adalah dari relasi dengan ibunya. Kan pada saat ibunya mengasuh anak pria ini bertumbuh, Mm-mm. pada saat anak pria itu takut ataupun merasa sedih, itu perlu belajar untuk dieksplorasi. Dieksplorasi anak mengenali perasaannya dan mengungkapkannya. Ini menjadi sebuah modal. Dan ini adalah sebuah bentuk mengajar anak untuk menumbuhkan kecerdasan Hmm. emosi. Iya, jadi ketika ada anak laki-lakinya tiba-tiba kalau ibunya gitu, "Ma, aku tadi berantem terus nangis," gitu sebenarnya harusnya kan selama ini ibu yang ya, sering kali mengatakan, "Udah nak, Yes, kamu laki-laki jangan nangis," gitu kan. yes, Itu yes, nggak boleh betul. ternyata. Atau Uh, saya nggak bilang nggak boleh. Pada saat seseorang anak menangis, itu perlu ditanya. Misalnya, hmm, apa perasaannya? Kamu merasa diperlakukan seperti apa? Apa yang sulit bagi kamu? Kemudian setelah anak mengekspresikan perasaannya, bisa didiskusikan lagi hmm, dari hal ini, pengalaman ini, pembelajaran apa, makna apa yang kamu dapatkan. Itu berbeda loh dibandingkan jangan nangis, jangan sedih, dan itu akhirnya
emosinya tertahan. Inilah Ah. yang menjadi seorang pria itu cenderung mengalihkan emosinya ke hal-hal yang lain, Oh, jadi ini bukan soal perilaku, kejantanan kecanduan, atau bukan gitu ya? Kalau bukan, cowok nggak bukan. boleh nangis, bukan seperti itu ya? Bukan. Dan setiap orang itu perlu belajar loh untuk Perlu, mengekspresikan, mengelola emosi. Dan memang mhm. wanita lebih mudah mengekspresikan perasaan-perasaannya dan lebih mudah curhat. Sedangkan pria, kenapa ada perilaku destruktif, kekerasan, kemarahan? Ini kan sebenarnya bentuk emosi yang tidak bisa dikelola atau Oh, diekspresikan dengan baik mhm dan mhm mhm. akhirnya terefleksi dari perilaku-perilaku yang mungkin destruktif. Jadi ini penting Mhm banget Mas mhm Timo. Dan mhm. anak laki-laki belajar mengkomunikasikan perasaannya itu adalah dari relasi dengan ibu. Bukan ke ayahnya gitu ya, tapi ke Uh, ibunya? karena ibu yang mengasuh kan sehari-hari. Yes, seperti ya. Nah, kalau misalkan Lah, ibunya, zaman sekarang kan wanita karir semua ini, ibu, itu bapak, disitulah mungkin tantangannya zaman sekarang ya tantangannya, Mas Timo ya. mhm. Jadi semoga dengan belajar kebutuhan anak dan bagaimana relasinya dengan ibu, bagaimana menyikapinya di waktu yang ada dan bagaimana membangun hubungan yang berkualitas dan hal-hal ini bisa di apa ya namanya tanamkan pada anak-anak kita. Itu Mhm Mas mhm Timo. Dan mhm mhm. berikutnya adalah ini loh, bagaimana pengaruh ibu terhadap anak laki-laki, yaitu kan sifat ibu ini penuh dengan kasih sayang. Ya tadi Mhm. sempat kita bahas secara umum pengasuh, mengasuh dan memberikan kasih sayang. Nah, kasih sayang yang diberikan oleh ibu dan didapatkan dari anak laki-laki dari ibunya, ini membuat anak laki-laki peka dengan perasaannya. Kemudian juga anak laki-laki tadi juga belajar kecerdasan emosi, memahami perasaannya, maka dia juga akan menjadi seorang pria yang bisa berempati dan Mmm. paham perasaan orang lain. Dan ini juga sangat apa ya namanya ya mempengaruhi bagaimana dia berelasi sosial. Ingatlah bahwa untuk kita bisa memahami perasaan orang lain, tentunya akan dimulai dari bagaimana kita memahami perasaan diri kita sendiri, perasaan kita sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa memahami empati kepada orang lain kalau kita tidak paham akan perasaan kita. Nah, bagaimana anak pria belajar tentang perasaan? Tadi, mengkomunikasikan perasaan-perasaannya dengan mamanya, belajar dari mamanya. Kalau dia bisa memahami perasaan orang lain, ini menjadi sebuah modal untuk nanti anak pria di dalam lingkungan sosialnya. Mhm mhm. Jadi kan salah satu bentuk bagaimana seseorang bisa berelasi dengan baik adalah orang itu memiliki empati. Jadi peka terhadap diri sendiri, apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada dalam hatinya, itu menolong pria peka kepada orang lain. Dan ini dipelajari dari relasi dengan ibu. Wow, Penting banget. Kemudian lanjut ya Mas Timo, baik. atau mungkin oke. Hal yang penting lagi adalah bagaimana membangun percaya diri terhadap anak laki-laki. Tadi juga ibu juga berperan ya dalam membangun percaya diri Terhadap terhadap anak anak perempuan perempuan, ya, sehingga anak perempuan menjadi semakin apa ya, kalau anak perempuan itu pede, dia pun menjadi senang dengan kodratnya sebagai seorang wanita. Percaya diri yang dibangun oleh ibu terhadap anak perempuannya, maka anak perempuannya akan senang dengan kodrat wanitanya. Tetapi terhadap anak laki-laki, bagaimana seorang ibu bisa membangun kepercayaan diri terhadap anak laki-laki, yaitu anak laki-laki membutuhkan apa ya namanya ya, kata-kata pujian. Jadi bagi anak laki-laki, wanita yang terpenting dalam kehidupannya di masa kecilnya ya mhm. adalah ibunya, kemudian membutuhkan pujian, kekaguman, pengakuan. Jadi anak laki-laki ini perlu dikasih tahu bahwa dia anak yang spesial. Perlu di apa ya namanya? Perlu tahu bahwa otot-otot mereka semakin kuat, semakin perkasa. Nah, perlu pujian dari ibunya. Bahkan kalau ada anak perempuan, doronglah adik kakaknya yang perempuan untuk melakukan hal yang serupa, memuji anak laki-laki, memuji saudara laki-lakinya. Jadi berikan Oh, kata pujian terhadap penampilan fisiknya, terhadap kekuatannya, terhadap naturnya sebagai seorang pria, dan ini akan berdampak besar bagi pria dan bagi oh, harga diri mhm pria. mhm mhm. Jadi itu bagaimana menolong anak laki-laki. Justru
hindari untuk kritikan, aduh kamu nih pria, kok kamu begini, Kok kamu cowok? nggak kurang laki-laki lah, dan kamu tuh cengeng. Malah jangan seperti itu, Bu. Jangan. Lalu juga belajar maskulin, kepekaan ya. Maskulinnya itu belajar dari, kemudian kepekaan si maskulin tegas, belajar untuk berempati. Maaf Ibu, nih suaranya terputus-putus nih. Oke, sorry. Iya, jadi ini adalah dari mamanya. Itu adalah ayahnya. Kemudian juga bagaimana menghargai wanita adalah belajar sehingga hati seorang wanita itu sendiri ini akan belajar dari relasi dengan mamanya. Kalau seandainya relasi dengan mamanya itu nggak baik, kemudian juga mamanya menyakiti, mamanya dominan, terus udah gitu mengerikan, nanti bagaimana dia melihat wanita lain itu juga ada kecenderungan, oh wanita itu rasanya mengerikan ya, wanita itu rasanya nggak baik ya, itu mempengaruhi cara pandang dengan wanita. Nah, bagaimana hal ini sangat dipengaruhi bagaimana hubungannya dengan mamanya. Ya, penting banget. Dan ini dibangun di masa-masa pertumbuhan. Jadi buat seorang ibu terhadap anak laki-laki boleh ada kencan lah ya, kencan dengan anak laki-laki supaya bisa mengekspresikan emosinya, komunikasi dari hati ke hati, sehingga anak pria juga belajar membagikan apa yang sedang mereka rasakan. Kemudian juga kalau misalnya ibu itu berkencan dengan anak laki-laki ini belajar tata krama. Bagaimana seperti misalnya nanti ini modal untuk anak laki-laki berelasi dengan calon istrinya nanti. Itu Mas Timo. Bagaimana memperlakukannya gitu. Betul. Dan satu lagi yang penting adalah ini, yang penting perlu diperhatikan adalah bagi seorang ibu pada saat anak laki-laki remaja. Nah, pada saat anak laki-laki remaja, tadi kan kita belajar ya di usia sekitar 8 atau 9 tahun sampai usia 17 tahun, anak laki-laki ini belajar tentang peran sebagai laki-laki dari seorang ayah. Itu sebabnya di usia remaja, nah seorang ibu perlu step back loh. Apa tuh? Step back dan mundur, bukan mundur ya, istilahnya memberikan kesempatan kepada anak laki-laki untuk dekat kepada papanya untuk belajar peran sebagai seorang laki-laki. Ini penting banget di saat usia remaja. Dan saat usia remaja ini kan anak-anak juga mulai lebih banyak berelasi dengan orang lain, dengan teman-temannya, belajar bersosialisasi. Di sini seorang ibu perlu siap tidak hanya terhadap anak laki-laki, tapi juga terhadap anak perempuan. Untuk anak memberikan kesempatan anak-anak tuh untuk bersosial. Semakin lama nanti akan belajar untuk semakin mandiri. Ini juga perlu dipahami. Dan ada banyak ibu-ibu tuh menjadi ibu-ibu yang seperti lem ya. Lem yang dimana anak itu dipegangin terus dan bahkan udah besar gitu ya. Ngikutin, ngintilin terus. Betul. Itu kita membuat anak ini menjadi anak mami. Gitu. Sampai menikah pun apa-apa nanya kepada mamanya. Ini adalah satu momen yang perlu diperhatikan. Dan yang perlu diperhatikan kenapa banyak sekali ibu-ibu itu yang sampai anaknya remaja dan dewasa nempel terus. Kita perlu pahami, jangan-jangan kita ibu yang kesepian lalu menjadikan anak sebagai pengisi tangki emosi yang kesepian. Akhirnya ini perlu diperhatikan. Wow. Ada batasan juga Ibu ini. Betul banget. Baik. Tanpa terasa nih Bu, waktunya sepertinya nggak cukup nih perbincangan kita nih. Nggak berasa ya. Mohon maaf ini waktunya sudah di penghujung acara. Mungkin bisa memberikan kesimpulan nih Bu dengan topik kita di hari ini. Oke, penutup ya. Bagi seorang ibu dan anak perempuan selalu berbagi ikatan spesial, ikatan emosi yang terukir di hati sebagai sahabat dan juga sebagai adik kakak.
Tapi bagi para ibu perlu membangun persahabatan dengan anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu akan belajar persahabatan bagaimana dengan seorang wanita melalui persahabatan dengan ibunya. Wow, jadi kalau anak perempuannya jadi adik kakak, kalau anak laki-lakinya jadi sahabatnya gitu ya. Yes. Baik, terima kasih Ibu Liana Widodo nih. Hari ini komplit nih pelajarannya nih. Kita Terima belajar kasih loh Mas Timo dan terima kasih hard listener untuk waktunya pagi hari ini. sama-sama. Baik, sehat selalu Ibu. Sama-sama, sehat selalu semuanya ya. Terima Ya, kasih terima sekali kasih. lagi. Sampai jumpa di Sampai lain jumpa. kesempatan. Siap. Ya, demikian Heartliner perbincangan kita bersama Ibu Liana Widodo nih tentang pengaruh peran ibu terhadap anak laki-laki dan anak perempuannya. Dan bagi Heartliner yang mungkin ingin baru aja bergabung, aduh, jangan khawatir. Siaran kita masih bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network. Saya Timo Ardante. Terima kasih. Keep on growing and never give up.